Pemerintahan Prabowo Gibran telah menjalankan 100 hari kerja. Survei Litbang Kompas menunjukkan mayoritas masyarakat puas dengan kinerja pemerintah. Halo sahabat, kembali lagi bersama kami. Dan sepertinya panggung kritik atau panggung nyinyir kepada Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka seketika hening, tak bergeming, tak berkutik, dan sangat-sangat penuh dalam situasi sekakmat. Saya pribadi tidak menolak kritikan kepada pemerintah, justru kritik itu sangat bagus dan sangat tepat di negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi. Apalagi kalau kata Pak Jokowi, demokrasi kita sangat demokrasi yang liberal. Kritik itu seolah tanpa celah dan tanpa batas. Namun saudara, banyak pihak yang melupakan bahwa di balik kritikan ada hak untuk menyanggah dan ada hak penuh untuk membuktikan bahwa kritikan atau fitnah yang ditujukan tidak benar, jika memang itu tidak benar dan jika memang itu fitnah. Lalu dalam persoalan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, kita tahu banyak pihak yang memang mengkritik dengan tajam apa yang dilakukan oleh kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Bahkan hal ini bukan bualan admin semata. Pak Presiden pernah mengatakan dalam sebuah pidato bahwa terkadang saya sebagai Presiden Republik Indonesia pun sangat heran kenapa banyak profesor, orang pintar, dan pengamat politik menolak kebijakan saya. Saya ingin memberikan makan bergizi kepada anak-anak, tidak setuju dan malah ditertawakan dan bahkan diberikan nyinyiran yang sangat nyelekit. Padahal Pak Presiden sangat yakin orang-orang pintar atau cerdas itu sangat tahu manfaat apa yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Pak Prabowo sampai mengatakan, ini otaknya emang pintar, tapi kenapa hatinya jahat? Itulah ungkapan seorang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Saudara-saudara sekalian, mungkin kita sangat tidak asing dengan slogan Indonesia Emas 2045. Ya, hal tersebut memang ditujukan untuk mimpi kita agar mewujudkan Indonesia yang menjadi negara maju, bukan lagi negara berkembang, bukan lagi negara yang memang terjebak dalam fase berkembang dan jauh dari kata maju. Rekan-rekanku sekalian, penyimak setiap portal politik. Dalam negara maju tentu saja ada yang perlu diperbaiki di Indonesia ini. Salah satunya adalah pola pikir, kadar gizi bagi anak-anak bangsa, serta kualitas pendidikan kesehatan yang sangat-sangat memadai. Artinya, Prabowo Subianto tidak hanya berfokus kepada peningkatan pelayanan kesehatan, namun berfokus kepada pencegahan. Mungkin kita sering dengar kata orang tua kita bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Pernahkah Anda berpikir dalam proses perumusan program makan bergizi gratis ini adalah selain meningkatkan mutu kualitas sumber daya manusia pelajar dan generasi muda yang lebih baik, ini berkaitan dengan erat dengan kesehatan anak bangsa. Jadi artinya ketika anak bangsa sudah dibiasakan makan dalam porsi gizi yang tepat, tentu saja imunitas mereka akan semakin kuat, daya tubuhnya akan kuat, dan penyakit tidak akan mudah masuk kepada generasi bangsa kita yang memang pada pondasi gizinya sudah tepat. Jadi, orang-orang yang mungkin mengatakan makan bergizi gratis tidak tepat, saya pertanyakan balik, apa urgensinya ketika makan bergizi gratis ini dikatakan kurang tepat atau bahkan tidak tepat? Karena memang pada realisasinya makan bergizi gratis ini memang mendapatkan banyak manfaat dari siswa yang memang tengah mengalami proses belajar. Mungkin ada kritikan sedikit. Ayo kita kritik yang membangun guna meningkatkan efisiensi dari makan bergizi gratis ini. Namun saya himbau kepada Anda semua, tolong bedakan antara bergizi dan hanya enak saja. Ini dua hal yang berbeda meskipun yang dibahasnya masih sama, yakni terkait masakan. Saya pernah berdiskusi dengan salah satu tim kesehatan dari salah satu klub di Eropa. Beliau mengatakan bahwa gizi ini sangat penting untuk anak-anak muda guna melahirkan energi yang memang
kadar gizi yang tepat, serta energi yang tidak mudah habis. Artinya, kita tahu dalam sekolah diperlukan fokus yang sangat tinggi. Anak-anak memang dituntut untuk setidaknya mencapai nilai rata-rata dari setiap pelajaran yang guru berikan. Bukan begitu? Nah, untuk melahirkan situasi yang atau kondisi yang fokus dari generasi bangsa kita, tentu saja perlunya gizi yang memadai. Jadi memang makan bergizi gratis ini adalah suatu upaya dari pemerintah Republik Indonesia untuk memperbaiki kadar gizi anak-anak bangsa. Karena rekan-rekan di negara-negara maju, khususnya Eropa dan Amerika Serikat, gizi ini sangat-sangat ditekankan terutama anak-anak yang masih berstatus pelajar. Artinya 17 tahun ke bawah, apalagi usia 6 sampai 12 tahun, itu benar-benar gizinya ketika masuk sekolah sudah sangat diperhatikan. Bahkan usia 0 sampai 5 tahun kan di Indonesia sudah mulai dicanangkan program-program anti-stunting dan lain-lain. Kemudian kita beralih kepada anak-anak yang memang berusia 6 sampai 17 tahun. Artinya anak-anak di umur tersebut tengah fase pertumbuhan dan tentu saja otot-otot mereka perlu diperkuat karena memang tantangan zaman semakin tinggi dan semakin pesat. Tentu saja kita harus menyiapkan generasi yang memang unggul dari segala bidang. Tentunya kita tidak ingin Indonesia tertinggal dari negara-negara maju di luar sana. Makanya program Presiden Prabowo Subianto memang terdengar asing oleh kita dan sangat-sangat familiar di negara-negara maju. Artinya program Presiden Prabowo Subianto sudah tepat. Adapun kritikan-kritikan tersebut, saya kira itu hanya kritikan yang harusnya bersifat membangun, bukan kritik yang bersifat menjatuhkan atau lebih tepatnya hanya bisa numpang nyinyir saja.